Haleluya, terpujilah nama Tuhan, kekal kebaikannya untuk selama-lamanya. Senang dapat menyapa Anda sekalian melalui program Sabda Menyejukkan pada minggu ini. Dan pemberitaan firman Tuhan diambil dari Lukas 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar hal itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini kita tetap dapat mengikuti pemberitaan firman Tuhan melalui berbagai media, khususnya dari media Radio Cakrawala Palu. Saat ini kita masuk pada Minggu Prapaskah kelima, yaitu minggu yang tidak lama lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Dan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, bagaimana Yesus diadili di hadapan Pilatus. Ayat penekanan yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah pada ayatnya yang keempat. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Jika kita memperhatikan peristiwa kesengsaraan Yesus sampai pada kematiannya, ada berbagai peristiwa yang Yesus jalani, dan salah satunya adalah Yesus diadili. Nah, saudara-saudariku sekalian, waktu Yesus diadili, Yesus dikenakan pada dua hukum yang harus ia jalani, yaitu yang pertama, hukum Yahudi, di mana para mahkamah agama dan imam besar turut mengambil keputusan untuk menjatuhi hukuman kepada Yesus. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah hukum Romawi, di mana Herodes dan Pilatus mengambil peran penting untuk menentukan apakah Yesus salah atau tidak. Dalam hal hukum yuridis yang mewakili kekuatan lebih besar pada diri Yesus, maka Pilatus menyuruh mereka untuk membawa Yesus agar diadili oleh Herodes. Saudara-saudariku sekalian, dalam hal hukum yuridis yang mewakili kekuatan lebih besar adalah hukum Romawi, sehingga penentuan atas hukuman mati seharusnya ada pada hukum Romawi. Tetapi apa yang terjadi dengan hukum Romawi pada peristiwa kematian Yesus? Matius mencatat bahwa Pilatus mencuci tangannya dan menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Matius 27 ayatnya yang ke-24. Markus mencatat bahwa Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi hanya untuk memuaskan hati mereka. Oh, saudara-saudariku sekalian, Pilatus yang dalam hal ini dia harus mengadili Yesus dari perspektif hukum Romawi, tetapi ia menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk menjatuhi hukuman atasnya. Lukas mencatat bahwa Pilatus mengabulkan permintaan para imam dan orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus karena mereka menang dengan teriakan mereka. Itu dicatat dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-24. Yohanes mencatat bahwa pengabulan atas penyaliban Yesus karena teriakan orang-orang Yahudi, namun pertanyaan yang sangat penting sebelum Yesus diserahkan, dan pertanyaan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi demikian,
Haruskah aku menyalibkan rajamu? Yohanes 19 ayatnya yang ke-15. Apa yang ditunjukkan oleh Pilatus melalui pertanyaan ini? Dia tidak menemukan kesalahan atas Yesus berdasarkan hukum Romawi. Lalu apa yang dimaksud dengan semua peristiwa ini? Secara hukum yuridis, hukum Romawi akan lebih berkuasa daripada hukum Yahudi sebab Romawi atau Roma menjajah Israel. Tetapi mengapa hukum yang berlaku pada peristiwa tersebut justru bukan hukum Romawi, bahkan kedua-duanya? Mengapa Herodes tidak mengambil keputusan ketika Yesus ada di hadapannya, bahkan kembali mengirimkan Yesus kepada Pilatus? Dan mengapa hukum tidak berdiri tegak atas sebuah peristiwa yang menarik perhatian seluruh bangsa, bahkan bangsa-bangsa dari luar Yahudi? Kita dapat lihat di sini bahwa secara hukum yang namanya hukum berbanding terbalik sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kebenaran dapat direkayasa yang berakibat pada kebenaran berdampak pada ketidakadilan. Seharusnya kebenaran membawa keadilan hidup, tetapi justru di sini kita lihat bahwa ketidakadilan membawa keadilan hidup, dan itu hanya terjadi pada salib Kristus. Keadilan hidup karena kita dipulihkan dari gambar Allah yang sudah rusak menjadi gambar Allah yang diperbaharui dan disucikan oleh darahnya. Dari perspektif penguasa Yahudi, yaitu Kayafas, maka ada pernyataan beliau yang sangat menentukan dan berkaitan dengan rencana keselamatan itu. Perkataan dari Kayafas itu mengatakan demikian, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Yohanes 18 ayatnya yang ke-14. Dari perspektif Romawi, tindakan Herodes yang menjubahi Yesus dengan jubah kebesaran menyatakan bahwa Yesus adalah raja. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Lukas 23 ayatnya yang ke-11. Dari dua bagian ini sudah menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja Penebus dan Raja di atas segala raja, dan itu dinyatakan melalui peristiwa penderitaan dan kematian Kristus. Namun inilah yang terjadi atas umat pilihan Tuhan. Penggenapan atas apa yang orang-orang Yahudi ketahui, namun tidak percaya ketika realita atas penggenapan itu terjadi melalui diri Yesus, Sang Mesias itu. Secara yuridis, Yesus dihukum karena desakan dari orang-orang Yahudi. Mereka percaya pada Mesias yang akan datang. Mereka percaya bahwa Mesias itu akan membebaskan mereka. Tetapi mereka terlibat pada peristiwa penyaliban sehingga Mesias yang dijanjikan digenapi melalui tindakan kebodohan dan ketidakmengertian mereka, khususnya melalui peristiwa Golgota. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Salib yang mengubahkan, sebab yang tergantung di salib adalah orang yang dikutuk karena dosa-dosa, tetapi Kristus menjadi kutuk sebab dosa-dosa kita ditanggungkan kepadanya. Itu sebabnya ia berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah digenapi. Mengapa demikian saudara-saudara sekalian? Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Roma 6 ayat 10. Kekuatan penebusan Kristus melalui peristiwa salib terjadi sekali dan untuk selamanya. Dalam hal ini keselamatan bagi orang-orang percaya adalah berlaku bagi mereka yang percaya pada masa lampau, di mana orang-orang percaya pada penebusan Kristus pada zaman Kristus melayani di dunia. Masa sekarang adalah mereka yang percaya tentang pemberitaan tentang salib, dan masa mendatang adalah mereka yang akan menerima keselamatan
melalui pemberitaan salib. Sehingga di sini saudara-saudara sekalian kita melihat bagaimana penebusan Kristus itu berlaku di sepanjang sejarah sejak Kristus mati di atas kayu salib dan mereka percaya kepada Kristus yang hidup itu. Demikian juga dengan kita yang saat ini yang hidup di dunia ini, tetapi karena kita percaya kepada Kristus, maka penebusan itu berlaku. Demikian juga bagi anak-anak atau cucu-cucu kita yang akan lahir pada masa mendatang. Saat mereka percaya kepada Kristus, maka pada saat itulah mereka menerima keselamatan. Saudara-saudariku sekalian, peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib adalah peristiwa di mana hukum berlaku tetapi tidak dapat menunjukkan kebenaran yang sejati. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi pada saat itu, walaupun hukum kelihatan berbanding terbalik, ibarat neraca yang tidak memiliki keseimbangan, tetapi itulah yang terjadi dan firman Tuhan telah mencatatnya. Namun saudara-saudariku sekalian, dari apa yang sudah terjadi pada saat itu, walaupun kebenaran berbanding terbalik, tetapi peristiwa kematian Kristus adalah peristiwa di mana setiap orang yang mau datang kepada Kristus, maka mereka akan dibenarkan. Oh saudara-saudariku sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini, khususnya di masa-masa prapaskah ini, adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam realita hidup, ada begitu banyak hal yang kita jumpai dalam kehidupan ini yang seolah-olah hukum berbanding terbalik. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Seperti apapun usaha untuk membungkam kebenaran itu, yang namanya kebenaran suatu saat akan muncul dan menyatakan kebenarannya. Inilah yang terjadi pada peristiwa hukum yang dijalani oleh Yesus pada saat itu. Yesus yang tidak bersalah, tetapi dia dijatuhi hukuman mati. Dan pada akhirnya kebenaran yang dapat kita lihat melalui peristiwa pengadilan pada saat itu adalah dengan kematian Kristus, maka Kristus membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan kematian Kristus, Kristus menyatakan bahwa Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi adalah Kristus itu sendiri. Terbukti saudara-saudara sekalian, dari beberapa peristiwa yang terjadi atas penyaliban Kristus dan juga pada saat ia dikubur, alam pun menyatakan bahwa yang tergantung di atas kayu salib dan yang diletakkan di kubur itu adalah orang yang tidak sedikit pun melakukan tindakan kesalahan, tetapi justru melalui peristiwa salib itu menyatakan hukum yang seolah-olah berbanding terbalik itu bukanlah suatu kebetulan, tetapi melalui peristiwa itu kebenaran itu dinyatakan, dan Kristuslah kebenaran itu, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, ia akan dibenarkan. Pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita didorong untuk tetap setia kepada Kristus. Kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau toh kita melihat bahwa ada hukum yang berbanding terbalik, kita tetap memandang bahwa Kristus yang adalah kebenaran itu akan menolong Anda, akan menolong saya untuk tetap hidup pada kebenaran yang sesungguhnya. Kiranya kita semua dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran itu, karena Kristus adalah kebenaran yang sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena pada saat ini kami dapat mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih karena melalui peristiwa pengadilan yang terjadi pada saat itu,
ketika Kristus harus diadili. Kami boleh melihat ada begitu banyak hal yang terjadi, kejanggalan-kejanggalan melalui peristiwa penghukuman itu. Namun kami bersyukur ya Bapa, karena melalui peristiwa itu, maka Kristus mati dan Kristus menyelamatkan kami semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Kini ya Bapa, kami mau berdoa, kiranya semua pendengar radio Cakrawala dimanapun mereka berada, pada saat ini mereka diberanikan untuk tetap setia dalam iman mereka, sehingga apapun yang terjadi di sekitar mereka tidak akan menggoyahkan iman mereka, tetapi justru melalui peristiwa-peristiwa yang sulit, baik itu yang terjadi atas keluarga mereka, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan bisnis dan juga pekerjaan mereka, mereka akan tetap didorong untuk hidup pada kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.